Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Dan kita akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang ke-10 di triwulan yang keempat di tahun 2021 ini. Dengan satu judul yang cukup menarik, ingatlah, janganlah lupa. Namun, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu memohon hikmat akal budi dari sorga. Bila mana kami akan mempelajari firman Tuhan, melalui pelajaran sekolah sahabat ini, urapi masing-masing kami. Berikan kami Roh Kudus Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingatlah, janganlah lupa. Ayat hafalan terdapat di dalam Ulangan 9 ayat 7. Ulangan 9 ayat 7. Ingatlah, janganlah lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun. Sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini, kamu menentang Tuhan. Saudara sekalian, kita cenderung lupa. Kita melupakan saat-saat buruk ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik. Kita melupakan saat-saat indah ketika ada yang salah. Kita lupa bagaimana kita menjadi sekarang ini. Mungkin itu sebabnya Tuhan sangat menekankan untuk mengingat dan tidak melupakan dalam kitab Ulangan. Apa yang harus kita ingat dan mengapa? Mengingat janji-janji Allah, mengingat zaman dahulu, mengingat untuk tidak menyimpang, mengingat bahwa Allah yang memberi segalanya, mengingat siapa kita. Mari kita pelajari lebih dalam. Di pelajaran hari Minggu, ingatlah pelangi. Kejadian 9 ayat 12 sampai dengan 15. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di atas awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Saudara sekalian, pertanyaannya adalah, apa yang harus kita mengerti tentang pemberian tanda pelangi sebagai pengingat? Kejadian 9 ayat 8 sampai dengan 17. Pertama, Allah tidak membutuhkan pelangi untuk mengingat janjinya dan perjanjiannya. Dia bisa saja hanya berbicara dalam bahasa yang manusia bisa mengerti. Yang kedua, sebaliknya, pelangi itu adalah untuk kita sebagai manusia, untuk mengingat janji dan perjanjian Allah bahwa Dia tidak akan membinasakan dunia ini lagi dengan air. Dengan kata lain, pelangi itu bertujuan untuk menolong manusia untuk mengingat perjanjian khusus Allah yang telah dibuatnya. Dengan demikian, setiap kali pelangi itu muncul, umat Allah akan mengingat bukan hanya penghakiman Allah terhadap dunia karena dosa, tetapi juga kasih-Nya kepada dunia dan janjinya untuk tidak menghukum dunia dengan air bah lagi. Yang kedua, sebelum air bah, orang-orang berargumentasi berdasarkan hukum-hukum alam bahwa air bah itu tidak akan datang. Saat ini, sesudah air bah, orang-orang berargumen juga berdasarkan hukum alam bahwa dulu tidak pernah ada air bah. Namun dengan adanya pelangi yang menjadi tanda kepada dunia, orang diingatkan akan peristiwa air bah dan janji Tuhan. Yang keempat, jika kita mengingat arti dari pelangi, kita dapat memiliki jaminan yang tertulis di langit dalam warna-warni yang indah bahwa firman Allah itu pasti. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, apa saja yang perlu kita ingat? Kita perlu mengingat janji Allah. Kita perlu mengingat amaran-amaran Allah. Dan kita juga perlu mengingat tindakan Allah dalam dunia. Jika kita dapat percaya
firman Tuhan sehubungan dengan janji ini, maka kita pun dapat percaya firman-Nya dalam segala hal yang Dia telah sampaikan kepada kita. Di pelajaran hari Senin, sehubungan dengan hari-hari yang telah berlalu. Ulangan 4 ayat 34, firman Tuhan berkata, atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda serta mujizat-mujizat dan peperangan dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu? Sebuah pernyataan dan pertanyaan dari Allah melalui firman Tuhan ini. Allah bukan hanya melakukan sesuatu yang besar bagi umatnya, tetapi Dia juga menolong umatnya untuk mengingat hal-hal yang besar yang Dia telah lakukan. Mengingat akan hal itu akan menolong kita untuk tetap berada di jalan Tuhan. Bagaimana cara Musa agar Israel mengingat akan apa yang Tuhan telah lakukan bagi mereka? Ulangan 4 ayat 32 sampai dengan 39. Pertama, Musa menunjukkan kepada bangsa itu semua sejarah di masa lalu. Bahkan sampai pada hal penciptaan itu sendiri. Dan bertanya kepada mereka secara retoris, apakah ada dalam semua sejarah hal-hal yang pernah dilakukan sama seperti yang dilakukan Allah bagi mereka? Yang kedua, Musa menggunakan kalimat retoris dengan maksud agar Israel mau sungguh-sungguh belajar bagi diri mereka sendiri dan melihat apakah pernah ada hal yang sama yang mereka alami terjadi sebelumnya. Dengan demikian, mereka akan semakin mengenal Tuhan mereka. Yang ketiga, Musa mencoba untuk membuat mereka menyadari apa yang Tuhan telah lakukan untuk mereka, sehingga pada akhirnya mereka seharusnya bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan oleh karena perbuatan-perbuatannya di dalam kehidupan mereka. Ulangan 4 ayat 40. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Saudara sekalian, Tuhan telah melakukan bagiannya. Ia telah melakukan perkara-perkara besar bagi kita. Sekarang kita dipanggil untuk mengerjakan atau melakukan bagian kita, yaitu menurut. Di pelajaran hari Selasa, perhatikan, kalau tidak engkau akan lupa. Ulangan 4 ayat 9. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu. Dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Ulangan 4 ayat 23. Hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Saudara sekalian, apa arti perhatikan dalam Ulangan 4 ayat 9 yang dalam Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan dengan waspadalah dan berhati-hatilah? Kata kerja perhatikan banyak digunakan di dalam perjanjian lama yang memiliki arti menjaga, mengawasi, memelihara, atau mengawal. Nah, kata ini pertama kali muncul sebelum adanya dosa, yaitu ketika Tuhan memerintah Adam untuk memelihara Taman Eden. Kejadian 2 ayat yang ke-15. Mengapa harus memperhatikan? Tuhan memberitahukan kepada umatnya dan kepada setiap pribadi untuk menjaga diri mereka sendiri, kalau tidak mereka akan lupa. Hal ini bukanlah benar-benar lupa dalam pengertian kehilangan memori, tetapi hal ini lebih kepada pengertian bahwa mereka lalai dengan kewajiban-kewajiban perjanjian mereka. Mereka harus betul-betul berjaga-jaga sehubungan dengan siapa mereka dan apa artinya itu dalam hubungan dengan bagaimana
mereka hidup di hadapan Allah, di hadapan saudara-saudara sesama Ibrani, di hadapan orang asing di antara mereka, dan di hadapan bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Apa yang Ulangan 4 ayat 9 ajarkan? Agar umat Tuhan tidak melupakan apa yang Tuhan telah lakukan dan tidak melupakan perjanjian dengan Tuhan. Semua hal itu harus diajarkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini perlu bukan hanya supaya mereka perlu untuk mendengarkan tentang hal-hal ini, tetapi mungkin yang lebih penting dengan memberitahukan dan mengulang kembali cerita-cerita yang Tuhan telah lakukan bagi mereka, bangsa ini tidak akan melupakan semua hal tersebut. Saudara sekalian, Ulangan 11 ayat 19, firman Tuhan berkata, kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Perhatikanlah, ketika kita memberitahukan pengalaman kita tentang Tuhan, itu akan membawa keuntungan bukan hanya bagi orang lain, tetapi bagi diri sendiri juga. Ketika kita menghitung pimpinan Tuhan kepada kita, itu akan menolong kita untuk tidak melupakan pimpinannya. Di pelajaran hari Rabu, makan dan kenyang. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara sekalian, pertanyaannya adalah, apakah amaran yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel di dalam Ulangan 8 ayat 7 sampai dengan 18 yang juga sangat berarti bagi kita yang hidup di masa kini? Pertama, mereka akan menghadapi bahaya yang selalu ada di saat mereka memiliki kekayaan dan kemakmuran secara fisik, yaitu melupakan bahwa semua itu hanyalah karena Tuhan yang memberikan mereka kekuatan untuk mendapatkan kekayaan. Ulangan 8 ayat 18. Yang kedua, seiring waktu dan mereka telah memiliki semua kenyamanan secara materi yang mereka perlukan, mereka akan melupakan masa lalu mereka. Mereka melupakan bagaimana Tuhan telah menuntun mereka melalui padang gurun yang besar dan dahsyat. Ulangan 1 ayat 19. Dan sungguh mereka berpikir bahwa oleh kepintaran dan talenta-talenta mereka sendirilah yang menyanggupkan mereka berhasil. Yang ketiga, Musa memberitahukan kepada mereka supaya ingat bahwa Tuhan sajalah yang melakukan semuanya ini bagi mereka, dan jangan sampai mereka ditipu oleh berkat-berkat materi yang Dia sudah berikan kepada mereka. Yesus memberikan amaran melalui perumpamaan tentang penabur. Markus 4 ayat 18 sampai dengan 19. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Renungkanlah, tidak peduli berapa banyak uang dan kepemilikan materi yang kita punya saat ini, kita semua adalah daging dan darah yang sedang menantikan sebuah lubang kuburan. Ingatlah bahwa kekayaan bisa membuat kita lupa akan kebutuhan kita terhadap satu-satunya pribadi yang bisa melepaskan kita dari lubang kuburan tersebut. Di pelajaran hari Kamis, ingat bahwa engkau dulu adalah seorang budak. Saudara sekalian, Tuhan secara terus-menerus membawa dalam pikiran bangsa Israel untuk kembali pada peristiwa-peristiwa keluaran, yaitu kelepasan ajaib mereka oleh Tuhan sendiri dari tanah Mesir. Mereka harus mengingat akan peristiwa itu seperti yang dituliskan dalam Ulangan 5 ayat 15, 6 ayat 12, 15 ayat 15, 16 ayat 3 dan 12, dan Ulangan 24 ayat 18 dan 22. Bagaimana orang Israel
Perayaan Paskah adalah sebuah pengingat terhadap apa yang Tuhan telah lakukan bagi mereka. Generasi selanjutnya pun harus mengetahui dan mengingatnya seperti yang ditulis dalam Keluaran 12 ayat 25 sampai dengan 27. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Bagi gereja zaman ini, Paskah adalah sebuah lambang kelepasan dari dosa yang ditawarkan di dalam Kristus. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. 1 Korintus 5 ayat 7. Karena itu, orang Kristen harus mengingat perjamuan Tuhan yang memiliki makna kelepasan dari dosa. Seperti halnya jemaat di Efesus. Apakah yang orang Kristen masa kini harus ingat dan mengapa mereka harus mengingatnya? Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 13. Orang Kristen harus mengingat apa yang Allah telah lakukan bagi mereka di dalam Kristus. Bagaimana Dia telah menyelamatkan mereka. Dan apa yang mereka miliki sekarang hanyalah oleh karena kasih karunia Allah kepada mereka. Orang Kristen harus mengingat bahwa bukanlah sesuatu yang di dalam ataupun dari mereka sendiri yang membuat mereka berkenan kepada Allah. Sebaliknya, itu hanya karena kasih karunia Allah yang diberikan kepada mereka, sehingga membuat mereka boleh berada dalam Yesus Kristus. Walaupun mereka itu tadinya tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Dalam tulisan pena inspirasi, Ellen G. White, Alpha dan Omega, jilid 5, halaman 175, mengatakan, alangkah baiknya kalau kita menggunakan waktu sejam lamanya setiap hari untuk merenungkan kehidupan Kristus. Kita harus merenungkannya satu persatu, serta membiarkan angan-angan kita membayangkan setiap peristiwa, terutama peristiwa-peristiwa terakhir. Kalau kita memikir-mikirkan pengorbanannya yang besar itu untuk kita, keyakinan kita padanya akan semakin menjadi lebih tetap, kasih kita dihidupkan, dan kita akan makin penuh dengan Roh-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita, yang pertama, jika kita dapat percaya firman Tuhan sehubungan dengan janji mengingat pelangi, maka kita pun dapat percaya firman-Nya dalam segala hal yang Dia telah sampaikan kepada kita. Yang kedua, Tuhan telah melakukan bagiannya. Ia telah melakukan perkara-perkara besar bagi kita. Sekarang kita dipanggil untuk mengerjakan atau melakukan bagian kita, yaitu menurut. Yang ketiga, ketika kita menghitung pimpinan Tuhan kepada kita, itu akan menolong kita untuk tidak melupakan pimpinannya. Yang keempat, tidak peduli berapa banyak uang dan kepemilikan materi yang kita punya saat ini. Kita semua adalah daging dan darah yang sedang menantikan sebuah lubang kuburan. Ingatlah bahwa kekayaan bisa membuat kita lupa akan kebutuhan kita terhadap satu-satunya pribadi yang bisa melepaskan kita dari lubang kuburan tersebut. Dan yang kelima, kalau kita memikir-mikirkan pengorbanannya yang besar itu untuk kita, keyakinan kita padanya akan makin menjadi lebih tetap, kasih kita dihidupkan, dan kita akan makin penuh dengan Roh-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah pelajaran sekolah sahabat yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Mari kita tunduk kepala untuk meminta kuasa Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang Maha Kasih, kembali kami memohon agar kuasa Roh Kudus-Mu
mengurapi masing-masing kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami dan mengerti akan firman ini. Berkati kami, berkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Biarlah sukacita menjadi bagian kami. Semakin hari, iman kami semakin diperkuat, kami bertumbuh, dan kami menjadi umat-umat Tuhan yang setia. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sungguh senang rasanya bila mana kita terus-menerus mempelajari akan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat ini. Dan dengan demikian, biarlah berkat yang indah menjadi bagian kita. Dan bila mana video ini memberkati saudara, bagikanlah kepada yang lain. Tetap semangat, selamat belajar, selamat Sabat, dan Tuhan memberkati kita.